Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Shock. Bapak, Ibu, para pejuang kesehatan di seluruh Indonesia. Mari kita bicara tentang sebuah penyiksaan. Sebuah penjara tak kasat mata yang merampas hak paling berharga kita di usia senja. Tidur nyenyak. Bagi jutaan lansia, malam hari bukanlah waktu untuk istirahat, melainkan sebuah medan perang. Alarm kita bukanlah kokok ayam di pagi hari, melainkan kandung kemih yang menjerit minta dikosongkan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali harus terbangun terseok-seok berjalan ke kamar mandi dalam kegelapan. Setiap malam, tidur kita dicabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tidak berguna. Kita tidak pernah benar-benar terlelap, tidak pernah benar-benar beristirahat. Akibatnya, pagi hari datang bukan dengan kesegaran, tapi dengan kepala pusing, badan pegal linu, dan tekanan darah yang meroket. Kita pergi ke dokter dan seringkali jawabannya selalu sama. Oh, itu wajar, Pak, Bu. Namanya juga sudah tua. Lalu kita diberi resep obat kimia yang seringkali memiliki efek samping yang tidak menyenangkan. Tapi, Bapak, Ibu, bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa semua itu adalah kebohongan? Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa ada solusi alami yang begitu dahsyat, yang tak perlu obat sama sekali? Sebuah rahasia yang tersembunyi di dalam 2 buah murah meriah yang bisa membuat Anda tidur pulas 8 jam penuh sampai pagi, tanpa harus bolak-balik ke toilet lagi. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Sebagai seorang dokter yang telah mengabdi lebih dari 3 dekade, saya pun pada awalnya syok saat menemukan metode ini. Saya frustrasi melihat pasien-pasien saya yang kualitas hidupnya hancur hanya karena masalah beser di malam hari. Tidur yang terganggu bukan hanya masalah kenyamanan Bapak Ibu, ini adalah masalah keselamatan. Kurang tidur akan memperparah diabetes, memicu serangan jantung, dan menurunkan daya tahan tubuh. Belum lagi resiko jatuh di kamar mandi di tengah malam yang bisa berakibat fatal. Saya mencari jawaban di berbagai jurnal medis modern, namun solusinya selalu berputar pada obat-obatan. Sampai suatu hari, dalam sebuah perjalanan ke sebuah desa agraris yang sejuk di Poncokusumo, Malang, saya menemukan sebuah keajaiban. Saya bertemu dengan para petani buah lansia yang di usianya yang 70-an tahun masih memiliki fisik yang luar biasa bugar. Saat saya bertanya apa rahasia mereka, salah seorang dari mereka menjawab, "Rahasia kami sederhana, Dok. Kami tahu buah mana yang harus dimakan sore hari dan buah mana yang harus dimakan malam hari." Jawaban itu seperti petir di siang bolong bagi saya. Ternyata, nenek moyang kita telah mengetahui rahasia ini selama ratusan tahun, sebuah kearifan yang terkubur oleh zaman modern. Rahasia ini bukan tentang pantangan, tapi tentang pemilihan yang cerdas. Rahasia terbongkar. Di video yang akan mengubah cara Anda memandang buah-buahan ini, saya akan bongkar tuntas 2 buah ajaib tersebut. Saya akan jelaskan logika mengejutkan di balik cara kerja mereka yang saling melengkapi. Buah pertama akan bertindak sebagai penguat kandung kemih Anda, membuatnya lebih tenang dan tidak rewel di malam hari. Dan buah kedua, yang ini benar-benar di luar nalar, justru akan bertindak sebagai pengikat air alami di dalam tubuh Anda, sehingga ginjal Anda tidak perlu bekerja lembur saat Anda tidur. Saya akan berikan panduan lengkap kapan dan bagaimana cara mengonsumsinya untuk mendapatkan hasil maksimal. Dan saya akan ceritakan kisah nyata dari Pak Tarno, petani dari Malang itu yang menjadi bukti hidup betapa dahsyatnya metode sederhana ini. Jika Anda rindu untuk bisa tidur pulas 8 jam tanpa gangguan, jika Anda ingin merebut kembali malam Anda dan bangun dengan tubuh yang segar bugar, sebagai tanda komitmen kita bersama, silahkan tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar. Mari kita berjuang bersama. Sebelum kita ungkap 2 buah itu, kita harus paham dulu mengapa kita jadi sering buang air kecil di malam hari saat menua.
Ada 3 penyebab utamanya. Pertama, produksi hormon antidiuretik, ADH, yang mengatur produksi urin di malam hari secara alami menurun. Akibatnya, ginjal kita tetap memproduksi banyak urin meskipun kita sedang tidur. Kedua, otot-otot kandung kemih kita mulai melemah dan kehilangan elastisitasnya. Ia tidak lagi mampu menampung urin dalam jumlah banyak seperti dulu, sehingga baru terisi sedikit saja sudah mengirimkan sinyal penuh ke otak. Ketiga, pada pria, seringkali terjadi pembesaran prostat jinak yang menekan kandung kemih, membuatnya terasa selalu ingin buang air. Nah, obat-obatan modern biasanya hanya menargetkan 1 dari 3 masalah ini. Tapi 2 buah ajaib ini, secara alami, mampu membantu mengatasi ketiga masalah tersebut secara bersamaan. Mari kita sambut buah ajaib yang pertama, sang penguat kandung kemih, yaitu jambu biji. Ya, Bapak, Ibu, jambu biji, terutama yang dagingnya masih sedikit mengkal dan renyah. Selama ini kita mengenal jambu biji hanya untuk mengobati diare atau meningkatkan trombosit. Tapi ternyata di dalamnya terkandung senyawa super yang sangat bermanfaat untuk kesehatan saluran kemih kita. Jambu biji kaya akan antioksidan kuat bernama quercetin. Quercetin ini memiliki sifat anti-inflamasi atau anti peradangan yang sangat kuat. Seringkali, kandung kemih yang terlalu aktif atau rewel di malam hari disebabkan oleh adanya peradangan-peradangan halus di lapisannya. Quercetin dari jambu biji akan bekerja sepanjang hari untuk menenangkan dan memadamkan peradangan ini, membuat kandung kemih menjadi lebih kalem dan tidak mudah teriritasi di malam hari. Selain itu, jambu biji juga mengandung zat tanin yang bersifat astringen. Astringen ini secara alami akan membantu mengencangkan dan menguatkan kembali otot-otot kandung kemih yang sudah mulai kendur. Dengan otot yang lebih kencang, kapasitas kandung kemih untuk menampung urin akan meningkat. Ia tidak akan lagi mengirimkan sinyal panik ke otak meskipun baru terisi sedikit. Cara mengonsumsinya adalah makanlah setengah buah jambu biji segar, buang bijinya jika Anda khawatir, di sore hari, sekitar jam 4 atau jam 5 sore sebagai camilan sehat. Mengapa sore hari? Agar zat-zat aktifnya punya cukup waktu untuk bekerja menenangkan dan menguatkan kandung kemih Anda sebelum malam tiba. Sekarang, buah ajaib kedua, yang ini benar-benar akan menentang logika Anda. Buah ini adalah sang pengikat air malam hari, yaitu salak. Saya tahu Anda pasti kaget. Loh dok, salak kan katanya bikin sembelit, katanya buah ini kering. Justru disitulah letak keajaibannya. Salak, terutama salak pondoh atau salak Bali, dikenal mengandung zat tanin dan pektin yang sangat tinggi. Kedua zat inilah yang membuatnya memiliki reputasi sebagai pemicu sembelit jika dimakan berlebihan karena sifatnya yang mengikat air di dalam saluran cerna. Tapi, jika kita manfaatkan dengan cerdas, sifat negatif ini justru bisa kita ubah menjadi kekuatan super untuk mengatasi masalah besar di malam hari. Begini logikanya. Saat kita mengonsumsi 1 hingga 2 buah salak sekitar 2 hingga 3 jam sebelum tidur, tanin dan pektin di dalamnya akan bekerja di dalam usus kita. Mereka akan bertindak seperti spons alami, menyerap dan menahan sebagian kecil cairan dari makanan atau minuman terakhir yang kita konsumsi, dan melepaskannya ke aliran darah secara jauh lebih perlahan. Akibatnya, ginjal kita tidak akan menerima banjir cairan secara tiba-tiba di tengah malam. Pasokan cairan ke ginjal menjadi lebih stabil dan terkontrol, sehingga produksi urin di saat kita terlelap pun menjadi jauh lebih sedikit dan lebih lambat. Ini adalah cara kita memanipulasi sistem tubuh secara alami, memberikan sinyal pada ginjal. Tolong, jangan bekerja terlalu keras malam ini, biarkan tuanku tidur nyenyak. Ini adalah sebuah paradoks yang jenius. Buah yang bisa membuat sembelit jika salah waktu, justru menjadi obat anti-beser jika dikonsumsi di waktu yang tepat. Kisah Pak Tarno, 72 tahun, seorang petani apel dari Poncokusumo, Malang, adalah bukti nyata dari duet maut ini. Beliau datang ke saya bukan karena penyakit berat, tapi karena frustasi. Dok,
saya ini capek sekali. Setiap malam, saya bisa 4 hingga 5 kali ke kamar mandi. Tidur saya tidak pernah berkualitas. Pagi hari bukannya semangat ke kebun, malah rasanya ingin tidur lagi, keluhnya. Saya periksa, prostatnya normal, gula darahnya bagus. Ini murni karena faktor penuaan. Saya tidak memberinya obat. Saya hanya berikan beliau resep 2 buah ini. Saya bilang, "Pak, coba selama sebulan. Setiap sore, jam 4, makan setengah buah jambu biji. Lalu nanti jam 8 malam, makan 2 buah salak pondoh. Jangan makan buah lain lagi setelah itu." Beliau menatap saya dengan aneh. Tapi karena sudah putus asa, beliau mau mencoba. 2 minggu kemudian, beliau menelpon saya. Suaranya terdengar sangat berbeda, penuh semangat. "Dokter, ini gila. Sudah 3 malam terakhir ini, saya hanya bangun 1 kali saja. Saya tidak pernah merasakan tidur senyenyak ini selama 10 tahun terakhir." Sebulan kemudian, beliau melaporkan bahwa seringkali beliau bisa tidur pulas dari setelah Isya hingga azan subuh berkumandang, tanpa terbangun sama sekali. Beliau merasa seperti mendapatkan kembali hidupnya. Pagi hari, beliau bisa kembali pergi ke kebunnya dengan energi penuh. Lihatlah betapa dahsyatnya kombinasi ini. Di sore hari, jambu biji bekerja menguatkan dan menenangkan waduknya, yaitu kandung kemih. Lalu di malam hari, salak bekerja mengatur aliran air yang masuk ke pabriknya, yaitu ginjal. Keduanya bekerja sama secara harmonis untuk satu tujuan, memberikan Anda hak untuk tidur nyenyak tanpa gangguan. Ini adalah kearifan alam yang tidak akan pernah Anda temukan di dalam sebutir pil kimia. Tentu saja, metode ini harus didukung dengan beberapa kebiasaan baik lainnya. Pertama, kurangi minum dalam jumlah banyak 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Jika haus, cukup minum beberapa teguk air putih saja. Kedua, hindari minuman diuretik lain di malam hari, seperti kopi, teh, atau minuman bersoda. Ketiga, kosongkan kandung kemih Anda sepenuhnya sesaat sebelum Anda naik ke tempat tidur. Keempat, bagi para bapak, tetap periksakan kesehatan prostat Anda secara rutin, karena pembesaran prostat tetap menjadi penyebab utama yang harus ditangani secara medis jika sudah parah. Metode 2 buah ini adalah terapi pendamping yang sangat luar biasa, namun bukan pengganti dari pemeriksaan medis. Bapak, Ibu yang saya cintai, tidur nyenyak 8 jam tanpa terputus di usia senja bukanlah sebuah kemewahan. Itu adalah hak Anda. Itu adalah fondasi dari segala macam kesehatan. Dengan tidur yang berkualitas, tekanan darah akan stabil, gula darah akan terkontrol, sel-sel otak akan beregenerasi, dan sistem kekebalan tubuh akan menjadi kuat. Semua kebaikan itu telah dirampas dari Anda hanya karena masalah bolak-balik ke kamar mandi. Hari ini Anda telah menemukan kembali kuncinya. Kunci yang sangat sederhana, sangat murah, dan sangat Indonesia. Jambu biji dan salak, 2 buah rakyat yang ternyata adalah duo pahlawan penjaga tidur para lansia. Mulai hari ini, jangan lagi pandang remeh kedua buah ini. Hargai mereka. Konsumsi dengan cara dan waktu yang tepat. Rebut kembali malam Anda. Rebut kembali hak Anda untuk tidur nyenyak. Rebut kembali energi dan kesegaran Anda di pagi hari. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini adalah jawaban dari masalah yang selama ini Anda hadapi, jika Anda merasa informasi ini wajib diketahui oleh jutaan lansia lainnya di Indonesia, maka jangan biarkan pengetahuan ini berhenti di Anda. Tekan tombol suka sebagai tanda dukungan Anda, dan yang paling mulia, bagikan video ini seluas-luasnya. Kirimkan kepada orang tua, teman dan kerabat Anda yang Anda tahu juga menderita karena masalah yang sama. Satu kali Anda berbagi, bisa jadi Anda telah menghadiahkan kembali puluhan malam yang penuh istirahat berkualitas kepada seseorang. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini, karena masih banyak lagi rahasia-rahasia kesehatan dari alam yang akan saya bongkar. Terima kasih telah menyimak, selamat mencoba, dan selamat tidur nyenyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.